Gibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini, dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan gibah pun dikemas sedemikian manisnya, sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan gibah. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan, karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau berita itu salah, bisa menimbulkan fitnah. Hukum gibah itu haram dan hukumnya bahkan dianggap lebih berat dari zina. Bedanya, jika zina seseorang bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha, dan lewat izin Allah bisa diterima taubatnya. Tapi gibah beda. Dosa gibah baru diampuni ketika ia mendapatkan maaf dari seseorang yang digunjingkan itu. Gibah biasanya adalah cerita yang menarik banyak orang, tapi esensinya untuk mempermalukan atau menyakiti orang lain yang menjadi korbannya. Topik gibah biasanya merupakan informasi yang dianggap sebagai skandal. Konten yang disebarkan biasanya berupa informasi yang bersifat pribadi dan bukan hal-hal yang dapat dibicarakan secara terbuka. Bahaya gibah tidak hanya menyakiti orang yang menjadi korbannya, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik orang-orang yang terlibat di dalamnya. Orang dengan kebiasaan bergibah juga dapat membentuk tabiat yang negatif. Anda jadi mudah sekali menghakimi orang lain dan mungkin akan menjadi insecure, yakni sering merasa tidak aman atau selalu curiga. Salah satu alasan bergibah biasanya dilakukan karena rasa kesal terhadap korban gibah tersebut. Namun, bergibah sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, hal ini bisa jadi memperburuk situasi dan merusak relasi Anda dengan orang yang dibicarakan. Bahaya gibah juga dapat menyebabkan masalah mental seperti kelelahan, kecemasan, dan depresi. Khususnya jika gibah tersebut terkait Anda sendiri atau orang yang Anda pedulikan. Lebih jauh lagi, gibah juga dapat mendorong terjadinya perundungan atau bullying yang dapat melibatkan kekerasan fisik. Jika tidak segera ditangani, bahaya gibah dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya masalah fisik dan mental, seperti depresi klinis, gangguan stres pasca trauma, serangan panik, perasaan bersalah, hingga bunuh diri. Mengingat bahaya gibah di atas, ada baiknya untuk mulai mengurangi hobi untuk bergibah atau menghentikannya sama sekali. Satu hal yang perlu Anda mengerti, bahaya gibah lebih besar dari manfaatnya. Untuk menghindari gibah, sebaiknya jangan mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi sampai ikut menyebarkannya. Tahan diri Anda untuk tidak berkomentar dan terlibat untuk gibah. Hentikan kebiasaan membicarakan orang lain di belakang mereka. Jika Anda memiliki masalah dengan orang lain, akan lebih bijak jika menghadapinya secara langsung dan berbicara dengan baik-baik. Sementara jika Anda menjadi topik gibah, maka langkah terbaik adalah dengan memblokir semua akses komunikasi dengan pelaku dan benar-benar mengabaikannya. Seorang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Dia menyadari kalau gibah ini tidak diteruskan, orang yang dia ajak bicara akan bosan. Obrolan menjadi hambar. Untuk itu, dia jadikan gibah sebagai pemeriah obrolan, agar lebih manis dan tahan lama obrolannya. Barangkali dia berkilah untuk memupuk keakraban dan membahagiakan saudaranya yang sedang diajak ngobrol. Kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka gibah. Padahal sejatinya dia sedang menggibahi saudaranya. Sebagai contoh perkataan ini, bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya ndak biasa ngomongin orang, kecuali yang baiknya aja. Cuma saya ingin berbicara tentang dia apa adanya.
sebenarnya itu orangnya baik. Cuma ya dia itu begini dan begini. Dia sebutkan deh kekurangannya. Padahal sejatinya bermaksud untuk menjatuhkan harga diri saudaranya yang ia umpat. Sungguh ironi. Apakah dia kira Allah akan tertipu dengan tipu muslihat yang seperti ini? Sebagaimana ia telah berhasil menipu manusia. So, intinya lebih baik kita menjauhkan gibah agar kita terhindar dari dosa. Oke Sobat Skater, sampai di sini dulu yang saya sampaikan tentang pergibahan. Salah kata dalam pengucapan. Salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang gak luput dari salah dan lupa. Bye.